Karena amal perbuatan itu tergantung niatnya. Niat itu artinya tujuan. Niat itu membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Niat itu yang membedakan antara satu ibadah dan ibadah yang lainnya. Ada orang ke masjid duduk untuk istirahat. Ada orang duduk di masjid untuk iktikaf. Beda apa sama? Sama. Padahal kerjaannya kurang lebih orang yang iktikaf ngapain? Ya tidur juga. Malam hari dia duduk ngaji, kemudian dia tidur. Lalu ada orang tidur di samping orang yang tidur ini. Apa yang membedakan dua orang ini di hadapan Allah Jalla Jalaluhu? Sama-sama tidur di masjid. Apa bedanya? Niat. Di situ nampak. Ada seorang lelaki yang ke masjid pakai parfum. Niat dia untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, untuk membuat orang-orang yang di sebelahnya merasakan kekhusyuan dengan aroma yang wangi. Tapi ada orang pakai minyak wangi supaya akhwat-akhwat pada melihatin dia. Sama, wujudnya, pekerjaannya sama, pakai parfum. Apa yang membedakan dua orang ini? Sama-sama ke masjid. Niat. Maka berbicara tentang niat, berbicara tentang sesuatu yang menjadi penyebab diterimanya amal atau ditolaknya amal kita. Hadis yang ma'ruf, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Amal itu harus ada niat. Niat itu tujuan yang mendampingi tatkala kita beramal. Harus ada niat. Antum datang ke masjid ini malam ini ada niatnya, ada niatnya. Kenapa? Ya Ustaz, mau meramaikan jumlah yang hadir. Niat betul, bisa jadi itu niat. Ada yang niatnya ana mau nuntut ilmu. Ada yang niatnya ana mau cari berkahnya majelis ilmu. Mungkin ana termasuk orang-orang yang kurang bisa menyerap ilmu yang disampaikan. Tapi paling tidak katanya di majelis ilmu itu malaikat-malaikat Allah turun, sakinah datang ke sana, rahmat Allah meliputi mereka, Allah menyebut mereka yang hadir. Ana mau hadir di tempat itu. Walaupun ana kadang-kala kurang faham dengan apa yang disampaikan Ustaz. Iya. Ada orang yang pulang kajian, tadi Ustaz nyampaikan apa? Apa ya? Masalah niat. Terus wallahu a'lam, ana terus terang. Tadi juga ketiduran waktu di masjid. Tapi insya Allah semua harus ada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Antum duduk bareng akan mendapatkan niatnya masing-masing. Beda-beda. Yang di samping antum pulang diangkat derajatnya sama Allah karena ilmu yang dia pelajari. Yang di sampingnya lagi Allah masukkan dia ke dalam neraka gara-gara niatnya. Orang yang naik ke mimbar untuk khutbah Jumat secara kasat mata sama yang dia lakukan. Dia naik ke mimbar, dia mengucapkan Assalamualaikum dan dia tutup dengan doa, lalu dia jadi imam. Sama enggak? Sama. Tapi apa derajat semua imam dan semua khatib sama? Di sisi Allah beda. Apa yang membedakan? Niat. Makanya antum yang hijrah, yang meninggalkan kemaksiatan menuju ketaatan. Ada seorang wanita Masya Allah non muslim, kemudian dia tertarik dengan seorang lelaki yang muslim. Dia menikah. Kira-kira pindahnya dia ke agama Islam lillahi ta'ala atau untuk maksud tertentu? Wallahu a'lam. Dia yang tahu. Urusan niat ini urusan qulub, urusan hati. Allah yang tahu. Kadangkala ada seorang wanita muslimah disukai oleh
salah seorang lelaki dari non-muslim, orang-orang kafir. Kemudian dia tertarik dengan wanita itu dan dia masuk Islam. Masuk Islamnya dia itu lillahi ta'ala atau hanya untuk urusan administrasi. Karena kita tahu di negeri kita kalau beda agama nggak bisa dapat surat nikah. Akhirnya dia, ya syahadat, syahadat. Antum mau minta 100 kali anak kasih. Dia bersyahadat. Selesai nikahnya bahkan di masjid mungkin disaksikan oleh orang-orang. Tapi dari hati kecilnya dia cuma untuk ngurus legalisasi pernikahannya aja. Dia dapat tuh. Dapat apa? Dapat buku hijau. Itu yang dia dapat. Makanya kadang kala orang seperti itu setahun 2 tahun setelah menikah keluar dari Islam kembali. Karena dari awal niatnya bukan lillahi ta'ala. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh supaya kita lebih faham lagi. Kadangkala teori itu sulit dicerna, sehingga orang membutuhkan contoh-contoh yang dengan itu dia melihat, oh anak kayaknya masuk yang ini. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi, fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi." Barang siapa yang hijrah itu berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Berpindah dari negeri yang penuh kemaksiatan kepada negeri yang penuh dengan ketaatan. Hijrah itu disyariatkan sampai hari kiamat. Hijrah itu tetap ada. Kemudian hijrah, orang yang hijrah itu adalah orang wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Disebut seorang telah melakukan hijrah. Banyak sekarang kaos-kaos my hijrah, my adventure. Apa artinya itu? Iya, anak nggak tahu artinya my adventure itu apa. Mana yang bisa bahasa Inggris? Apa? Petualangan. Jadi niatnya dia hijrah petualangan. Kalau nggak zen, aduh balik lagi. Karena orang berpetualang niatnya. Wallahu a'lam, mungkin ana salah. Tapi orang hijrah yang sebatiatinya adalah kata Nabi SAW, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Disebut orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu disebut muhajir. Jadi kau tuh hijrah karena apa? Yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia hijrah menuju Allah dan Rasulnya. Nabi Ibrahim ketika diusir oleh orang tuanya, apa yang beliau katakan? Qala inni muhajirun ila rabbi, inni muhajirun ila rabbi. Aku akan hijrah menuju Rabb. Beliau hijrah menuju Allah dan Rasul. Apakah kehidupan beliau semakin menyenangkan? Semakin susah. Di Mesir ketemu sama, atau di Baghdad ketemu sama Namrud yang istrinya dibawa sama mereka. Perjuangan hijrah itu. Tapi karena niatnya lillahi ta'ala, nggak urusan. Nih, kalau kita bicara niat, orang yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, kita lihat para sahabat Nabi. Mereka meninggalkan kampung halamannya, menuju ke mana? Menuju ke kota Madinah. Di Madinah tidur di mana? Di hotel, di rumah orang mewah, tidur di Masjid Nabawi. Antum bisa bayangin sahabat-sahabat Nabi itu ashabus suffah yang tidur di Masjid Nabawi, meninggalkan kampungnya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan kekayaannya, meninggalkan tanah yang dia beli, tidur di masjid. Dan dia rela lakukan hal itu. Karena niatnya lillahi ta'ala. Harapannya dia bukan menyelamatkan ekonomi, bukan mengangkat taraf kehidupannya, tapi niat dia adalah menyelamatkan agamanya. Makanya kadangkala ada orang hijrah ke Australia. Dari Timur Tengah hijrah ke Australia. Ada yang hijrah ke Eropa.
Ada yang hijrah ke Amerika, silahkan. Tapi kau lihat niatmu ngapain? Ustaz, niatku berangkat ke Eropa karena aku tidak bisa menegakkan agamaku di negeriku. Aku tidak bisa mengumandangkan azan di negeriku. Aku ingin berangkat ke sana. Kenapa? Karena di sana bisa mengumandangkan azan, umpamanya. Tapi buktinya enggak. Banyak orang hijrah cari kehidupan yang lebih nyaman. Kenapa Allah susah cari pekerjaan? Ana mau hijrah. Kemana hijrah? Ya ke Australia. Padahal disyariatkan hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Kembali, innamal a'malu binniyat. Yang hijrahnya ke Allah dan Rasul, maka hijrah dia terhitung pada Allah dan Rasul. Dan orang siap. Suhaib Ar-Rumi, bayangkan Suhaib Ar-Rumi, Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi, salah seorang sahabat Nabi. Ketika Nabi hijrah, Nabi udah sampai Madinah, Suhaib baru berangkat kalau nggak salah. Di tengah jalan dihadang sama orang-orang kafir. Suhaib, ataitana sa'lukan. Suhaib, kau ingat kau masuk kota Mekah dalam kondisi fakir. Kau nggak punya apa-apa, nggak boleh kau keluar dari Mekah dengan membawa harta. Kata Suhaib, Suhaib ini jawara. Dia pemanah yang handal. Ketika Suhaib dihalangi, dia ngomong, kalian jangan mendekat. Kalau kalian mendekat, kalian tahu aku adalah pemanah yang handal. Aku akan letakkan setiap anak panahku di leher salah satu dari kalian. Ketika itu habis semuanya, silahkan kalian mendekat dan aku akan habiskan kalian dengan pedangku. Lihat siapa yang mati nanti. Orang-orang kafir Quraisy ketakutan, dia tahu yang dikatakan Suhaib benar. Lalu Suhaib berpikir menyelamatkan agamanya. Dia berpikir ingin bergabung dengan Rasulullah SAW di kota Madinah. Lalu Suhaib mengatakan, kalian mau nggak? Aku kasih semua hartaku. Kalian ambil semua yang aku miliki di Mekah dan kalian biarkan aku ke Madinah. Apa kata mereka? Ahlan wa sahlan, silahkan. Kau mau hajar tapi duniamu kau tinggal sini. Ditinggal musuh. Datang ke Madinah nol, gak bawa apa-apa aja. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ada orang yang membeli dirinya, dia beli sama Allah untuk mengharapkan ridha Allah SWT. Dengan semua harta yang dia kasihkan, yang penting dia dapat keridhaan Allah SWT. Siapa yang tahu niatnya Suhaib? Allah. Sampai Madinah, Nabi dengar bahwa Suhaib telah memberikan semua hartanya demi dia hijrah. Nabi SAW mengatakan, Rabiha Suhaib, atau Rabihal Bay, Rabihal Bay. Untung perdaganganmu ya Suhaib, untung. Di sini jemaah, tatkala antum hijrah, niat antum itu apa?